Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, masih dalam bab larutan elektrolit. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Nah, tolong diingat dulu, apakah itu larutan? Larutan adalah suatu zat terlarut yang dimasukkan ke dalam air. Dijelaskan oleh Arrhenius dalam teori Arrhenius bahwa hantaran listrik terjadi karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Nah, jadi syaratnya adalah ion-ionnya bisa bergerak bebas di dalam larutan. Nah, mengapa begitu? Karena ion-ion itulah yang nanti bertugas untuk menghantarkan arus listrik melalui larutan. Pertanyaan berikutnya, zat-zat apakah yang dapat menghasilkan ion-ion dalam larutan? Ada dua jenis zat yang dapat menghasilkan ion-ion dalam suatu larutan. Yang pertama adalah senyawa ion, karena senyawa ion bisa terionisasi menjadi kation dan anion. Dalam kondisi senyawa ion itu liquid atau L, liquid, leburan, lelehan, itu simbolnya L, dan dalam kondisi aqueous yaitu aqui, maka senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah larutan NaCl natrium klorida. Zat berikutnya adalah senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar bisa terdisosiasi menjadi ion-ion. Jadi, istilah ionisasi itu untuk senyawa ion, sedangkan senyawa kovalen istilahnya terdisosiasi, tapi sama-sama menghasilkan ion-ion, baik ion positif, kation, ataupun ion negatif, anion. Nah, khusus untuk senyawa kovalen polar bisa menghantarkan listrik khusus pada aqueous saja atau pada larutan saja. Ya, ini contohnya adalah larutan asam cuka. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar otomatis dia tidak akan terion. Simbolnya seperti ini ya. Panah kemudian garis. Karena dia tidak terion, maka dia akan bersifat non-elektrolit. Contohnya adalah larutan sukrosa atau glukosa. Nanti kalau glukosa C6H12O6, kalau sukrosa atau gula tebu C12H22O11. Kemudian larutan etanol C2H5OH. Larutan urea CO, O besar ya ini, NH2 2 kali. Kalau dalam penulisan reaksi ionisasinya, karena dia tidak terion, maka nanti simbolnya begini, panah coret. Itu ya, ini juga begitu, panah coret, panah coret. Jadi maksudnya dia tidak terion. Sekedar mengingat dulu anak-anak, kemarin kita bisa menggolongkan suatu larutan itu bersifat elektrolit dan non-elektrolit, kita menggunakan alat uji elektrolit. Secara sederhana dibuat seperti ini, yaitu ini batangan elektrode yang bisa dibuat dari isinya baterai, tengahnya baterai yang sudah rusak itu kan ada, kalau dibongkar itu ada batangan karbon atau arang aktif. Kemudian ini kabel sebagai penghubung rangkaian ini supaya tertutup. Kemudian ini adalah batu baterainya sebagai sumber arus. Dan ini adalah lampu. Nah nanti ketika elektroda ini kita masukkan ke dalam suatu larutan yang kita uji, kita lihat bagaimana perubahannya, kita amati apakah lampunya menyala. Kalaupun menyala, dia menyala terang ataukah redup. Kemudian pada batang elektroda ini adakah gelembung atau tidak ada gelembung? Gelembungnya banyak atau sedikit? Nah, ini adalah untuk menguji secara sederhana
suatu larutan bersifat elektrolit ataupun tidak, atau non elektrolit. Nah, kemudian dalam penampakan ya, istilahnya penjelasan secara molekulernya, yaitu jika yang gambar yang kiri ini adalah gambar dari senyawa ionik, larutan senyawa ionik NaCl. Di dalam larutan dia akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Nah, karena ada ion yang bergerak bebas ini, maka dia bisa menghantarkan arus listrik sehingga dia bersifat elektrolit yang ditunjukkan dengan nyala lampu yang terang dan ada gelembung pada elektroda. Ini jika larutan yang diuji tadi bersifat elektrolit. Elektrolit kuat berarti lampunya nyalanya terang, banyak gelembung begitu. Nah, sedangkan ini adalah yang gambar B adalah contoh bagi kovalen polar. Kovalen polar nanti dia akan terion sebagian, ada yang terion sempurna, ada yang terion sebagian. Untuk ini adalah terion sebagian. Contohnya adalah larutan asam cuka atau asam asetat. Terion sebagian masih berupa molekulnya, masih menggerombol berupa molekulnya. Sebagian sudah terpecah atau terion, terdisosiasi menjadi ion positif H+, atau ditulis H3O+, ion hidronium boleh ya. Dan CH3CO- atau ion negatif asetat. Nah, karena terion sebagian, maka nyala lampunya menjadi redup, kemudian sedikit gelembung. Sedangkan pada gambar yang C, yaitu adalah larutan glukosa, di sini kita bisa lihat bahwa molekulnya masih bergerombol, tidak terpecah menjadi ion sehingga lampunya padam dan tidak ada gelembung. Ini adalah penjelasan secara molekulernya. Ini adalah larutan cuka atau larutan asam asetat yang sehari-hari bisa kita jumpai untuk bahan dapur ya, untuk makanan, berbagai jenis makanan. Sedangkan ini adalah masih berupa NaCl atau padatan NaCl, dan ini kalau dilihat dia adalah anhidrous, yaitu dia tidak mengandung air, jadi masih kering. Nah, kalau semacam ini berarti dia termasuk sebagai NaCl, senyawa ionik yang solid. Kalau solid dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Maka supaya ini berfungsi sebagai larutan elektrolit, maka harus dilarutkan ke dalam air ya. Makanya ini sebagai salah satu alternatif kita untuk mendapatkan mineral yang kita butuhkan dalam metabolisme tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa produk yang bisa kita gunakan sebagai elektrolit. Ada yang elektrolit lemah, ada yang elektrolit kuat, tergantung dari konsentrasinya. Jadi minuman yang ada dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan sebagai elektrolit. Kalau ini tadi larutan glukosa, larutan sukrosa, etanol dan urea, ini tidak tergolong elektrolit atau sebagai non elektrolit jika airnya yang digunakan adalah aquades. Nah, jadi aquades itu adalah air yang dimurnikan, tidak ada mineralnya sama sekali, hanya H2O, sehingga tidak bisa mengantarkan arus listrik. Tapi kalau air dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah air mineral, ada kandungan kation ataupun ionnya. Bisa kalian lihat pada komposisi dari produk-produk semacam ini ya. Jadi produk apapun ya, tidak tergantung merek ya. Ini bisa kalian lihat dia mengandung mineral. Nah, berikut adalah tabel kation dan anion. Ini tolong diingat-ingat ya anak-anak ya. Kation
sesuai namanya. Misalkan logam golongan 1A ya. Logam golongan 1A kita sesuaikan dengan namanya. Golongan 1A berarti elektron valensinya 1. Ingat H non logam. Ini logamnya Li, berarti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Golongan 1A berarti dia bermuatan plus 1. Golongan 2A berarti bermuatan plus 2. Barium, magnesium, kalsium, strontium, dan seterusnya ya. Al, aluminium, Al3+. Untuk golongan non logam ini dari golongan 7A dia sesuai namanya bermuatan untuk golongan 7A bermuatan -1 sesuai namanya juga ya. Jadi ion fluorida, klorida, bromida, iodida. Kemudian golongan 6A muatannya -2 sesuai namanya oksida, jadi bukan oksigenida tapi oksida sulfida. Kemudian golongan 5A untuk N di sini golongan 5A bermuatan 3- nitrida. Tolong diingat-ingat ya. Nah, berikut ini adalah Ibu kenalkan dengan beberapa anion. Tapi ini masih banyak sekali jenisnya anak-anak. Tolong nanti dicari sendiri ya dalam berbagai literatur. Cn- sianida, NO2- nitrit, NO3- nitrat, CO3- karbonat, PO3- fosfit, PO4- fosfat, SO32- sulfit, SO42- sulfat, CH3COO- asetat, OH- hidroksida. Nah, tolong diingat-ingat ini. Nah, berikut adalah cara ionisasi dari senyawa yang kita nanti bisa ionkan menjadi ion positif dan ion negatif. Tolong diingat, ini juga sudah pernah Ibu bahas pada bab ikatan ion ya. Untuk ionnya, lihat yang depan muatannya ngambil yang belakang. Yang depan ngambil belakang, berarti AY+. Yang belakang ngambil depan, BX-, gitu ya. Seperti ini langsung kita praktekkan. Yang depan ngambil belakang, Al3+. Yang belakang ngambil depan, O2-. Kemudian tinggal kita tambahkan ini angka indeksnya X dan Y. X miliknya A, Y miliknya B. Berarti ini angka 2 miliknya Al. Bagus. Angka 3 miliknya O. Nah, jadi begini anak-anak. Bisa ya? Sekarang, nah ini harus mulai teliti. Ada H, ada SO4. SO4 tadi adalah sulfat. Lihat. Yang depan ini kan berarti satu kesatuan ini. Di sini belakangnya berarti angka 1. Angka 1 kan tidak ditulis. Yang depan ngambil belakang. Berarti H+. Yang belakang ini adalah kelompok atau gugus SO4 ini. Berarti ngambil angka depan yaitu berapa? Muatannya 2-. Kemudian kita tambahkan indeksnya. Berarti di sini 2H+, SO4-nya sebanyak 1 gugus, berarti 1 SO4 2-. Sambil dicek anak-anak, kalau kerjaan kita benar, maka jumlah total muatan ini akan 0. 2 kali plus 3 plus 6, ditambah 3 kali -2, -6, plus 6 ditambah -6, 0, berarti kerjaan kita benar. 2 kali plus 1 plus 2. 1 kali -2, -2. 2 plus ditambah 2 0, berarti betul gitu ya. Ayo lagi, lihat ini adalah satu gugus. Apa gugusnya? Asetat, bagus. CH3COO-. Yang ini khusus H+. Untuk gugus karboksilat semacam ini ditaruhnya kan di belakang. Tapi nanti kalau kita mengionkan tetap di depan begini anak-anak.
Nah, jadi 1 H plus CH3COO-nya 1 gugus juga. Sambil dicek 1 plus 1 min sudah 0, berarti benar. Oh ya, di sini kenapa kok panahnya ke kanan? Ini kenapa kok panahnya bolak-balik? Tolong dilihat di tayangan Ibu di bab ini larutan elektrolit tentang elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Asam asetat termasuk elektrolit lemah sehingga reaksinya bolak-balik. Yang terakhir anak-anak, di sini ada gugus CO3. CO3 adalah karbonat. Berarti ini adalah satu kesatuan. Ini adalah satu gugus NH4 plus yaitu amonium. Berarti angka yang depan ngambil angka belakang. Angka belakangnya kan tidak ada, berarti kan 1. Berarti NH4 plus. Kemudian yang belakang ngambil angka depan CO3 2 min. Kita kembalikan indeksnya berarti 2 NH4 plus ditambah 1 CO3 2 min. Kita cek dulu anak-anak muatannya 2 plus 2 min sudah 0. Alhamdulillah bisa.